Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita masuk ke video yang keempat ya untuk hari ini di tanggal 28 Juni 2022. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu saham BIT. Oke, BIT hari ini melemah ya, minus 0,164%. Belum berhasil juga hari ini untuk menembus level harga 62 atau bahkan bisa close di atas 62. Ini sorry. Jadi BIT ini masih bergerak di atas MA10, 20, 30 dan 100 tapi belum berhasil menembus MA 200. Ini masih boleh ditunggu, masih boleh dipantau jika tiba-tiba kalau misalkan tiba-tiba besok atau di minggu ini BIT bergerak naik. Ini masih karena saat ini BIT belum berhasil menembus harga 62. Sudah dari tanggal 14 Juni ya. Dia masih bergerak sideways tapi belum berhasil close di atas harga 62. Jadi masih boleh diperhatikan apalagi kalau dia bisa menembus top box yaitu di harga 63. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu SCMA. Nah, SMA juga demikian, sampai hari ini masih bergerak di rentang harga 238 dengan 232 ya. Tapi hari ini menguat 0,86%. Ya, tapi belum berhasil menembus nih, belum berhasil menembus 238. Jadi boleh dipantau kira-kira kalau misalkan SMA bergerak dan menembus 238, mudah-mudahan bisa menuju top box-nya dulu. Sorry, bisa menuju top box di harga 252 atau bahkan bisa menembus EMA 100 di harga 254. Ini juga masih boleh dipantau karena masih bergerak di atas EMA 10, 20 dan 30. Tapi belum berhasil ke EMA 100 ya dan 200. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya minggu ini. Oke, kita lanjut lagi ke saham ABA. Ya, ABA setelah kemarin bergerak terbatas ya, 1%-an. Hari ini berhasil breakout top box di harga 202 dan bisa closing di harga 226. Ini bagus ABA, tapi sayangnya dia belum berhasil bertahan di atas EMA 100. Jadi kalau yang belum punya tunggu dulu apakah dia besok akan koreksi dulu atau mau lanjut. Kalau lanjut sekiranya misalkan pergerakannya agak cepat, ya teman-teman silakan kalau mau ikut saham ini. Tapi ingat karena sudah beberapa kali naik, takutnya kalau habis naik terus tiba-tiba diguyur juga mesti hati-hati. Jadi ini saham udah tiga kali naik lumayan. Mungkin yang lumayan tinggi itu di tanggal 24 dan hari ini dan 28. Jadi masih boleh diperhatikan karena sudah bergerak di atas EMA 10, 20 dan 30 tapi belum berhasil belum berhasil bertahan di atas EMA 100 yaitu di atas harga 231. Hari ini high-nya padahal udah sempat sampai ke 234 ya, sayangnya turun lagi tapi nggak apa-apa. Masih boleh diperhatikan kalau misalkan dia koreksi dulu, kita pantau apakah dia akan konsolidasi lagi atau dia akan koreksi ke bawah lagi, kita lihat aja. Tapi hari ini bagus, cukup kuat, sangat kuat ya, hingga 18,95%. 18,95%. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham Mari. Ya, biasanya ABA ini sama Mari suka bareng ya. Hari ini Mari sempat menyentuh harga 200, harga tertingginya. Tapi dia turun lagi dan closing di harga 183 ya, menguat 5,78%. Masih bertahan di atas top box yaitu di atas harga 181 tapi belum berhasil bertahan di atas EMA 30-nya nih. Masih boleh diperhatikan karena ini juga baru jalan. Ibaratnya kalau misalkan besok dia lanjut lagi dan bisa paling tidak bertahan di atas harga 188, ya ini mudah-mudahan bisa bertahan ya. Kalau dia sudah bisa bertahan di atas 188, kemungkinan besar kalau dia nggak lanjut ya mudah-mudahan dia bisa konsolidasi dulu atau sideways dulu.
Ini juga masih boleh dipantau, baru naik ya, baru mungkin kalau pergerakan yang lumayan ini udah di tanggal 24 ya. 24 ini sempat naik 11% ya, dan sempat bertahan di atas EMA 10 dan terus sampai hari ini terus naik. Jadi masih boleh dipantau pergerakannya untuk MARI. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Cepin. Ya, akhirnya Cepin koreksi 2,12% dan belum melanjutkan pergerakannya ke harga 6.000. Jadi sesuai yang kita ikuti ya, memang karena sudah hampir 1 minggu lebih ya dia naik terus ya, akhirnya dia istirahat. Kita lihat aja, tapi dia hari ini koreksinya koreksi normal dan masih bertahan di atas EMA 200. Ini masih bagus. Mudah-mudahan bisa beberapa hari atau 1-2 hari dia konsol dulu di atas, atau ya nggak tahu juga, kalau misalnya besok dia mau turun lagi ke bawah kita tunggu aja. Kalau masih mau nunggu saham ini ya masuk, tunggu ada momentum yang bagus kapan untuk ambil posisi. Tapi untuk saat ini jangan dikejar dulu. Tapi kalau misalkan besok tiba-tiba dia kuat untuk naik, silahkan. Kalau mau ikut lanjut ya target terdekat masih ada di harga 6.000. Oke, lanjut ya ke saham Java. Nah, Java juga koreksi tipis ya, 0,32% dan masih bertahan juga di atas EMA 10, 20, 30 dan 100. Masih tertahan di MA 200, belum berhasil menembus ya. Juga ini sebagai top box nih. Di harga, top boxnya ini di harga ini jadi resisten ya sekarang di harga 1.585. Masih boleh dipantau, masih bertahan di atas EMA 10, 20, 30 dan 100. Kali aja dia masih mau lanjut. Kalau bisa tembus EMA 200-nya ya mudah-mudahan bisa ke 1.610 atau bahkan bisa ke 1.680. Masih bagus, masih boleh dipantau. Kalau misalkan teman-teman tadi ada yang ambil posisi waktu dia koreksi, ya bagus. Tinggal lihat besok atau akankah dia lanjut atau justru malah akan terus ke bawah. Masih boleh dipantau. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Main. Ya, Main hari ini koreksi lagi ya, bukan koreksi lagi, maksudnya koreksi 2,31% ya. Ini Main dibanding yang lain ini sepertinya cukup dalam ya, dan kembali ke dalam ke bawah menembus supportnya ya, karena kan sebelumnya jadi resisten. Nah, setelah jadi resisten dia jadi support. Nah, sekarang supportnya jebol lagi menembus 640 ya. Kita tinggal lihat apakah dia besok turun lagi mungkin ke EMA 10 dulu atau ke EMA 20 atau bahkan besok langsung naik lagi, itu juga bisa terjadi. Jadi boleh aja dipantau kalau yang mau masuk di saham ini. Kalau misalkan dia besok hijau lagi dan bisa menembus harga atau minimal bisa close di 650 aja, atau kalau lebih bagus sih di atasnya ya, itu teman-teman bisa ambil posisi untuk saham ini baru bergerak naik ya. Tapi kalau misalkan dia turun, tunggu aja sampai dia ada momentum untuk balik ke atasnya di harga berapa ya. Jadi tunggu dulu. Kalau misalkan dia besok langsung naik ya boleh ikut ambil posisi, tapi kalau turun dulu tunggu sampai ada candle positif untuk naik. Lanjut ke saham WMUU. Ya, WMUU juga koreksi 1,4% ya, minus 1,4%, tapi masih bertahan di atas EMA 10, 20, 30 dan memang belum berhasil juga untuk menembus 146 nih. Kita tunggu aja kapan dia akan berhasil menembus ini. Mudah-mudahan kalau bisa tembus harusnya sih langsung jalan ya, karena sudah dari tanggal berapa ini dicoba untuk menembus dan bertahan, itu nggak berhasil dari tanggal 2 Juni ya. Nah, belum berhasil. Kita lihat aja apakah nanti dia akan berhasil menembus 146 dan juga menembus harga 150. Masih boleh dipantau untuk WMUU. Nah, kita lanjut ke saham Budi. Nah, Budi sempat turun hari ini, sempat menyentuh EMA 10 ya di 234.
Tapi menguat lagi di sesi pertama, itu di sesi pertama, tapi sempat akhirnya menguat lagi dan di sesi 2 semakin kuat dan menguat 5% dan close di harga 252. Nah, tinggal kita lihat besok apakah dia lanjut bisa menembus top box atau high sebelumnya di harga 256. Kalau bisa menembus ya target terdekat masih ada di 278. Masih boleh dipantau karena masih bergerak di atas EMA 10, 20, 30, 100 dan 200. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu STAA. Nah, ini udah mesti hati-hati nih kalau kalau kita ngelihat posisi pergerakan dari MACD-nya udah mau cross ya. Jadi mesti hati-hati kalau misalkan dia kira-kira bisa menembus turun gitu ya sampai menembus ke harga 1180, ya sebaiknya take profit dulu buat yang sudah beli dari bawah. Tapi kalau yang belum punya mungkin bottom box ini bisa dijadikan patokan untuk stop loss. Tapi jangan pas di harga ini ya. Teman-teman bisa pakai turunkan spare 2 sampai 3 tick. Ya, kalau misalkan cuman swing aja ke bawah terus dia naik lagi, takutnya sampai kena, jadi jangan langsung pas di harga 1250. Ya, jadi ini juga mesti hati-hati karena mengingat posisi MACD-nya sudah terlihat kurang enak ya. Jadi mesti diperhatikan yang masih punya, yang belum punya tunggu dulu. Jangan masuk dulu, tunggu ada momentum lagi untuk masuk di saham ini. Lanjut ke saham GoTo. Ya. Nah, hari ini GoTo minus 0,51%, tapi masih bergerak di atas EMA 10, 20, dan 30. Belum berhasil menimbus top box, yaitu top boxnya ada di 402. Boleh diperhatikan juga kalau misalkan besok tiba-tiba ada pergerakan lagi dan bisa menembus 402, kemungkinan bisa kencang, tapi kalau misalkan nggak tembus 02-nya ya tunggu dulu aja. Jadi nggak usah buru-buru. Ini juga masih bergerak di atas EMA 10, 20, dan 30. Apakah dia akan konsol dulu atau justru malah akan koreksi dalam, mengingat kalau ngelihat posisinya ya dari MACD-nya sudah mulai berhimpitan. Pilihannya apakah dia lanjut ke bawah ya koreksi atau dia akan breakout 402 dan membuat high baru ya menuju ATH-nya dia untuk membuat ATH baru. Kita lihat aja GoTo minggu ini atau minggu depan apakah dia akan sideways dulu atau mengingat ini juga udah cukup tinggi nih untuk saat ini. Jadi masih hati-hati ya. Tapi kalau misalkan dia breakout ya boleh kita ikut. Tapi kalau misalkan dia turun atau bahkan bisa menembus bottom box ini. Sorry, sebentar. Nah, menembus harga ini mesti hati-hati. Lanjut ke saham yang terakhir yaitu UVCR. Nah, akhirnya UVCR bisa ada lagi ya hari ini dan bisa bertahan di atas EMA 10, 20, dan 30. Masih boleh diperhatikan kalau yang belum punya apakah dia akan koreksi dulu besok. Ya, ini kalau misalkan dia koreksi tunggu aja asal dia tidak menembus ini selama masih bergerak di atas 151 bagus ya, berarti dia masih bergerak di atas EMA 30 ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau masuk ya pastikan dia masih bergerak di atas 150. Mungkin teman-teman bisa pakai stop loss di harga, bentar, ini bukan stop lossnya ya, ini harga bottom boxnya. Untuk stop lossnya teman-teman mungkin bisa pakai 1, 2 atau 3 tick di bawahnya. Oke, ini boleh diperhatikan. Kalau misalkan dia balik lagi ke arah bawah ya, yang sudah beli mungkin di tanggal 23 atau beli di tanggal 22 ya bisa take profit dulu. Tapi kalau yang belum punya tunggu dulu apakah dia besok akan koreksi. Selama masih bertahan di atas 151 masih boleh dipantau. Oke, ini mungkin di video yang keempat sampai di UVCR dulu. Nanti saya akan lanjut lagi untuk video berikutnya. Mungkin masih ada beberapa saham lagi yang bisa kita bahas yang masih menarik untuk dipantau di
perdagangan minggu ini atau mungkin di minggu depan, kita lihat aja. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Sampai ketemu lagi, bye bye.